Kamu nanya. Orang-orang yang tinggal di luar negeri itu, percayalah, gak selamanya selalu indah kok. Bahkan minta foto-foto yang aneh-aneh. Paham kan ya maksudnya? Watch on social media is all wrong. Menunjukkan identitasnya sebagai muslim lah ya. Ternyata itu perkumpulan agama lain. Jadi pakai bahasa Thailand. Aku yang kayak langsung melongo. Agnostic, Jews, Christian. Assalamualaikum, Wr Wb. Semoga sehat selalu ya semuanya. Amin. Di video kali ini kita mau jawabin pertanyaan-pertanyaan yang sering ditanyain lewat DM Instagram. Sebenarnya juga udah beberapa yang aku jawab secara personal, tapi karena itu juga masih ada yang tanya terus-terusan. By the way, kita juga belum pernah buat Q&A karena aku sekarang emang jarang main sosmed karena fokus buat kehamilan aku, karena kondisi aku juga sebenarnya, jadi nggak bisa main sosmed sering-sering untuk saat ini. Jadi mungkin next time kita bakal bikin Q&A kalau ada yang mau tanya. Ya wes, kita langsung aja wes re, monggo. Jadi jawaban simpelnya sih istikharah ya, minta petunjuk Allah. Tapi selain itu kalian juga harus pintar-pintar nilai, pintar-pintar stalking. Jangan terbutakan gombalan-gombalan aja. Tahu sendiri kan, kebanyakan cowok di sosial media itu lebih mudah buat kasih kata-kata manis karena kan nggak ketemu secara langsung. Dan intinya kalau si cowok misalnya omongannya udah ke arah yang negatif dan sensitif, bahkan minta foto-foto yang aneh-aneh, paham kan ya maksudnya, itu udah red flag sih buat aku. Oh no! Ya ngapain kalau emang niatnya baik, kenapa harus ada hal buruknya dulu? If he really love you, dia akan baik ke kamu and treat you good. Don't too easy to trust man in social media. Kamu harus hati-hati. Hati-hati di jalan, re. Istirahat terus aja dan restu orang tua. Ingat itu. Susahnya banyak pastinya. Jauh dari orang tua, keluarga, sahabat, pasti gak enak kan? Dan bikin makanan Indonesia di sini juga gak mudah buat aku. Aku berasanya kayak belajar hidup mulai dari nol lagi, karena bahasa pasti beda, budaya beda, gaya hidup pastinya juga beda. But I love live in Indonesia. Please babe, kamu dulu di Indonesia just like holiday, gak bisa compare dong. Iya dong, apa dong? Mau dong, dong, es dong. Kalau ditanya lebih banyak senangnya atau sedihnya, buat sekarang sih 50-50 ya buat aku. Karena kehidupan pernikahan sendiri kan emang gak selalu bahagia aja, apalagi stay di negeri orang. Jadi harus lebih mandiri, lebih kuat mental juga. Kalau senangnya itu karena aku punya suami gemoy ini. Aku gemoy? Yes. Semok. Kamu buat, aku semok. Tapi beneran support dari Ahmed sendiri itu buat aku yang paling utama untuk di sini, karena kan aku di sini karena ikut dia juga. Selain itu juga meskipun kadang bikin pusing, tapi seru juga karena kita bisa belajar hal-hal yang baru, ke tempat-tempat baru, pengalaman-pengalaman yang baru pastinya, dan wawasan-wawasan yang baru juga. Pokoknya intinya kalau kita mikirnya dibuat fun, ya pasti bawaannya happy juga. Dan pastinya kehidupan orang-orang yang tinggal di luar negeri itu, percayalah, gak selamanya selalu indah kok. Ya kan namanya manusia, masa gak mungkin gak ada masalah dalam hidupnya. Kalau lihat sosmed, pastinya kan yang ditunjukin yang happy-happy aja kebanyakan. Life impossible if we only get happiness. She often feels sad to hear, even just for small things. Can't eat Turkish food or can't find skincare for her skin type. Dan aku harus sabar. Kalau ini biar orang Turkinya aja yang jawab langsung.
Aku wong Turki. Ya. Yeah, mas. So actually, if you compare Turkey in Ottoman time and now, of course, so different. Everything changed now, but I'm not saying what you watch on social media is all wrong, but not always right too, because it video can made in cities of secularism. We don't know. And for your information, although in Turkey majority of Muslims, but not only Muslim Sunni, other Shia, Alevi, even other atheists, agnostics, Jews, Christian, and I think Muslims in Turkey starting to change for better than before, slowly but surely, inshallah. Amin. That's all my opinion. So if you disagree, ojong ngamuk ya. I'm human. You asked me and I answered what I think and know. But I wanna say something. If you are looking for bad in something, you will find only bad things. If you are looking for good things, good will find you. Ngerti kan? Kalau pengalaman aku yang bisa dibilang anak kemarin di Turki, buat kasih opini tentang ini, aku kan hampir setahun kemarin itu tinggal di kota yang bisa dibilang sekularismenya tinggi daripada kota yang sekarang. Perbedaannya cukup mencolok juga sebenarnya. Di kota sebelumnya tempat kita tinggal itu sebenarnya kota yang terkenal dengan wisata musim panasnya. Banyak bule-bule, turis-turis dari negara lain juga di sana. Jujur, Ramadan tahun kemarin itu aku kayak kurang ngerasa ada suasana Ramadannya daripada yang tahun sekarang, karena tahun sekarang nggak di kota sebelumnya. Jadi di sini aku suasana Ramadannya lebih kerasa, alhamdulillah. Tapi sekali lagi jangan dibandingin dengan di Indonesia karena udah beda budaya ya. Di sini orang berhijab, bahkan hijab syar'i, dan pria pakai baju muslim yang istilahnya menunjukkan identitasnya sebagai muslim lah ya, itu mudah ditemukan daripada di kota tinggal kita yang sebelumnya. Kalau di kota sebelumnya, aku pas ke tempat umum, itu mungkin bisa dihitung dengan jari untuk yang berhijab. Bahkan pernah aku ke suatu tempat, itu yang berhijab cuma aku. Dan teman-teman Ahmed, para tetangga di sini itu juga Masya Allah baik banget. Kita malah insecure sama mereka tentang agama, karena ngerasa mereka lebih tahu cara memperlakukan saudara seiman selama kita di sini. Tapi aku nggak bilang kalau di kota sebelumnya orang-orangnya nggak baik ya. Di sana juga banyak orang baiknya, bahkan ramah-ramah. Dan alhamdulillah aku juga nggak pernah ngalamin hal yang buruk juga di sana. Tapi yang kita omongin sekarang bukan tentang itu ya. Jadi yang menurut aku bisa dibilang ada samanya juga kayak di Indonesia. Maksudnya kayak di Indonesia kan ada kayak daerah ini mayoritas muslim, daerah sini beda lagi, kan ada ya kayak gitu. Aku punya cerita lagi, pengalaman aku waktu di kota sebelumnya. Waktu itu aku keluar sendirian dan duduk-duduk di taman. Dan waktu aku duduk itu sebenarnya aku ngerasa ada 2 orang merhatiin aku, cewek cowok. Dan gak lama itu mereka nyamperin aku juga akhirnya. Ternyata si cowok bisa bahasa Inggris, terus ngajak-ngajak ngobrol, katanya mau ngajak kayak perkumpulan gitu, kasih aku kartu, suruh hubungin, yang katanya sih aku bakalan tertarik dan minat, jadi suruh join ke situ. Waktu Ahmed cek, ternyata itu perkumpulan agama lain. If there's good, there's bad too, and bad people are everywhere. That's the point. Yes, mostly like that. Usually husband manage finance for his family, don't give all salary to wife or manage it. But it doesn't mean all Turkish husband like that. Even me, we manage together. But actually Naza more control of it because she really good about this. Mashallah. Jadi sebelum nikah, kita juga sebenarnya udah ngomongin tentang ini. Karena di Indonesia kan kebanyakan yang
pegang yang ngatur keuangan dalam rumah tangga itu istri ya. Dan akhirnya kita sepakati buat ngatur bersama. Pokoknya transparan aja gitu. Tapi Ahmed kalau untuk berbelanja, berburu diskon itu udah kayak emak-emak. Maaf, man. If cheap can marry 3 Indonesian women if like that. Can you repeat again? Oh no! But for me, Naza more than enough. Sebab kau terlalu indah. Even I think more easy marry a Turk for Turk. Really, I don't understand why you say cheap. Except your Indonesian future wife paid everything when marry her. And you think it's not complicated? When you see your wife must separate with her family and friends, you will feel like me too. How so precious she is. Untuk mahar sendiri itu juga banyak yang nanya, berapa sih kak mahar kakak dulu? Terima kasih ya kak. Ahmed sendiri sebenarnya nanya juga ke aku waktu itu mau mahar berapa. Dan setelah kita diskusi itu kita sepakat mahar dalam bentuk uang dolar yang jumlahnya sih sekitar kurang lebih cukup buat beli tiket pesawat Turki Indonesia atau sebaliknya. Ahmed juga gak keberatan. Itu mahar ya, beda lagi sama uang belanja atau hantaran-hantaran yang Ahmed kasih ke aku. Jadi intinya kalau menurut aku murah sih enggak ya, karena kan belum tiket pesawat dan lain-lainnya kan ya. Cuman ya kita sebagai cewek sebaiknya tidak memberatkan pihak laki-laki. Kalau selama yang cowok mampu sih ya oke-oke aja. Dan saran aku kalau bisa ya dikasih sebanyak apapun, lebih baik ya lebih banyak ditabung daripada dihabisin semuanya buat acara pernikahan, karena kehidupan setelah pernikahan itu lebih penting dan ini real banget. However, a man who loves you well will try always give best for you. I talk like that, but it doesn't mean I'm good man now. I still trying and fighting for give to my wife what best for her. Aku cinta kamu banget. I love you. Jawabannya nggak mungkin nggak pernah maksudnya. Ya pastinya ada aja. Itu kenapa dari awal waktu aku sama Ahmed punya hubungan yang serius buat menikah, itu yang tahu cuma keluarga inti sama beberapa sahabat yang deket banget sama aku. Benernya kan juga gitu ya, pernikahannya aja yang baiknya diumumin. Actually, I don't really like social media. I'm doing this just for support to my wife, so she doesn't get bored, because has something to do, edit video in house when alone, and she enjoy for it, and I'm happy too. Just for that, I gave her permission for play social media, and I thought she needed it too, at least for interaction with her big family and friends. Be productive, and she won't bored when I work. Jadi awalnya aku dulu sebenarnya dilarang main sosial media sama Ahmed karena dia takut aku nemuin hal-hal yang bikin sedih, overthinking. Dia izinin pun ada syaratnya, aku nggak boleh sedih atau overthinking yang kemakan komenan-komenan orang gitu. Tapi namanya aku manusia biasa, jadi kadang pasti ada sedihnya juga kalau mungkin kata-katanya emang terlalu nyakitin buat aku, apalagi kan kondisi aku yang sekarang lagi hamil, jadi lebih sensitif pastinya. Dan alhamdulillahnya Ahmed selalu support aku, hibur aku. My task. Anyone who dare to make negative comment, even sometimes slander, I just think they are not afraid from consequences later. I don't know. Do they think they will be free from sin of hurt people after that? Oh no! Yes, I'm sinner too, but think yourself too. Ya emang sih kalau udah main sosial media nggak bisa lepas dari itu semua. Tapi ya kalau orang bilang
ya jangan main sosial media kalau nggak mau dapat hate comments atau dijulitin. Ya gak gitu juga kan, kita sebagai manusia juga punya adab. Kalau gak suka ya mending di skip aja. Aku juga banyak dosa ya, tapi mari kita sama-sama bijak dalam bermain sosial media. Beda ya hate comment sama kritik dan saran. Kalau kritik dan saran yang membangun, aku pasti senang bacanya. Alhamdulillah punya. Tapi kalau orang Indonesia itu kebanyakan beda kota, jadi jauh juga. Dan kalau di kota yang sekarang aku baru pindah ini, itu jujur aku belum ketemu sama orang Indonesia di sini, karena masih baru juga aku di sini kan. Aku orang yang senang berteman juga, cuman karena aku sebenarnya introvert, jadi kesannya kayak gimana ya, yang introvert pasti paham lah ya, kayak nggak bisa mulai gitu. Kalau ketemu orang Indonesia, sebisanya sebisanya aku pasti sapa. Cuman kan mata aku minus sama silinder yang lumayan tinggi. Jadi kalau aku keluar pakai softland, bukan kacamata, itu kan softlandnya softland minus, jadi hanya membantu untuk minusnya aja. Jadi kayak masih kurang bisa jelas untuk lihat wajah orang dalam jarak tertentu. Mungkin aja nih kita ketemu, tapi akunya yang karena nggak bisa lihat dengan jelas. Jadi bukan karena aku nggak mau sapa duluan atau sombong apalagi. Bahkan beberapa orang Indonesia yang aku temui di Bodrum itu Ahmed sebenarnya yang kasih tahu, kayak itu kayak wajah-wajah Indonesia deh. Jadi kalau dekat dan memungkinkan kita pasti samperin dan sapa. Ini berapa? Aku ada pengalaman juga di Bodrum. Jadi aku waktu itu ke toko baju, terus ketemu sama orang yang wajah-wajah Indonesia, agak dekat jadi aku bisa lihat. Terus dia yang ramah senyum juga ke aku, nyamperin dan ngajak ngobrol. Tapi pas ngajak ngobrol ternyata orang Thailand, jadi pakai bahasa Thailand. Aku yang kayak langsung melongo, gak paham juga kan. Pas aku bilang aku orang Indonesia, terus dia kayak yang ya malu juga sebenarnya, karena dia pikir aku juga orang Thailand. When Naza in here, so really people think she is Indonesian, but they think she is from Korea, China, Japan, Kazakh, Malaysian. So interesting. Because my face is Asian, babe. They just like random for say which Asian country they know. But Naza has Turkish friend in here too now, and I'm so happy for it. Maasyaa Allah. Kamu nanya, kamu bertanya-tanya. Okay, can you speak bahasa? Okay, listen now. Saya terima nikah dan kawinnya Naza Farina Octavia binti Muhammad Farhan dengan mas kawin tersebut tunai. Sah. Alhamdulillah. Belum, masih belajar ya. Let it flow ya. I love learn bahasa Indonesia dan Java because that's all my wife's language and interesting too for me. Actually, I'm forgetful man, so sometimes I can forget so easy what's meaning some words in bahasa or Java. Jadi sama-sama belajar ya. Aku juga belajar bahasa Turki meskipun Ahmed belajar bahasa Indonesia. Iyo, Evet. bahasa Turkinya aku cinta kamu. Seni seviyorum. Ben seni daha çok seviyorum. Jadi itu aja beberapa pertanyaan yang sering ditanyain yang bisa kita jawab di video kali ini. Kalau ada salah-salah kata, mohon maaf. Karena kita hanya manusia biasa. Nonton kita terus ya Rek. Ojo lali subscribe, like, comment, share ya Rek. Biar kita semangat terus bikin videonya. Matur Matur suwun. suwun.